Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pemirsa, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun berada, tentu harapan kita mudah-mudahan kita masih mendapatkan istiqomah dan selalu dalam lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Kifayatul Awam, sampailah pada qaul musannif as-sifatul khamisah al-wajibah lahu ta'ala al-qiyamu binafsi. Sifat yang kelima dari sifat wajibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu qiyamu binafsi, berdiri sendiri. An-nafsu di sini yaitu bisa bermakna bahwasanya nafsu bermakna ruh. Nafsu bermakna ruh, sebagaimana dalam perkataan kharajat bihi nafsu, kharajat bihi ruhu. Jadi maknanya begini. Atau juga nafsu di sini bisa juga bermakna dam atau darah, yang mana dalam perkataan yaitu tidak najis air yang kejatuhan hewan yang mala nafsalaha sa'ilun, yang tidak ada nafsa di sini bermakna darah. Ada juga yang nafsa itu bermakna al-uqubah, sebagaimana dalam firman Allah yuhadzirukumullahu nafsa al-uqubah. Begitulah makna. Adapun an-nafsu yang dimaksud dengan qiyamu binafsi itu maknanya adalah al-istighna'u 'anil mahal wal mukhassis. Menurut ulama mutakallimin bahwa makna daripada qiyamu binafsi adalah istighna, tidak butuhnya Allah terhadap tempat dan yang menjadikan. Wal mahal adzati wal mukhassis al-mujad. Mahal adalah sifat zat, kemudian mukhassis adalah dijadikan. Maka maknanya tidak butuh Allah dari tempat. Yang kedua juga Allah tidak butuh dari mukhassis, sebagaimana dikatakan oleh ulama mutakallimin. Kesimpulannya, hal-hal yang ada di hadapan kita, al-mawjudat, itu tidak mesti ada empat ini. Sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sanusi, yang pertama golongan yang ghaniyun 'anil mahal wal mukhassis fa huwa dzatullah ta'ala, yang tidak butuh dari tempat dan tidak butuh dari mukhassis. Apa itu? Yaitu zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, golongan yang muftaqirun ilaihi, justru malah butuh dari keduanya, butuh tempat, butuh yang menjadikan. Siapa itu? Yaitu sifat hal-hal yang baru atau makhluk seperti kita yang diciptakan oleh Allah. Makhluk semuanya adalah butuh kepada tempat dan butuh kepada yang menjadikan mukhassis. Asalis yang ketiga, qismun muftaqirun ilal mukhassis dunal mahal, yaitu golongan yang butuh kepada yang menjadikan tapi tidak butuh kepada tempat, seperti anggota kita. Anggota kita itu butuh ada yang menciptakan, tapi tempatnya sudah plug di anggota situ, di ajromina. Kemudian yang keempat, qismun qaimun bimahal wala yahtaju ila mukhassis, yaitu golongan yang butuh ada panggonan ini, tapi tidak butuh kepada yang menciptakan. Apa sifat Allah? Jadi sifat Allah melekat pada zatnya Allah, yang melekat pada zatnya Allah. Itu kiranya adalah kesimpulan daripada hal yang ada ini, tidak luput daripada empat yang telah kita sebutkan tadi. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala qaiman bi nafsihi, Allah itu berdiri sendiri dengan zatnya, annahu ghaniyun an dzatin yaqumu biha wa ghaniyun an mujidin. Gusti Allah itu tidak butuh kepada zat yang berdiri bersamanya. Begitu juga Allah tidak butuh kepada hal yang menjadikannya, yaitu justru malah huwa al-mujidu lil asya, justru malah Allah yang menjadikan segala sesuatu.
Wa dalilu ala annahu ta'ala qa'imun bi nafsi, mana dalilnya kalau Allah itu berdiri sendiri? Antakula law kana Allah ta'ala muhtajan ilal mahal aidatin yakumu biha. Kalau kita bisa mengatakan bahwasanya Allah itu butuh kepada tempat atau zat yang bisa berdiri dengannya, maka sebagaimana butuhnya al-bayatu ila zat, butuhnya warna putih kepada sesuatu yang ditempeli. Jadi kita tahu warna putih itu kan di mana? Karena nempel di tembok, nempel di buku. Jadi kan butuh kepada zat yang harus ditempeli, sifat warna putih tadi. Maka lakana sifatan, maka itu menjadi sifat, ya, bukan berarti zat berarti. Pada tadi yang binafsi, makanya zatnya Allah itu berdiri sendiri. Karena al-bayat, karena warna putih tadi adalah sifat, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak layasihu ayakuna sifatan. Allah bukanlah sifat. Li'annahu ta'ala mutasifun bisifat. Justru Allah yang zat yang disifati, ya. Wa sifatu la tatasifu bisifat, falaysa Allah Ta'ala bisifatin. Maka bukanlah Allah itu adalah sifat. Walau kita qara ila mujidin yujiduhu. Begitu juga Allah ketika butuh kepada hal yang menciptakannya, lakana hadisan, maka Allah itu juga dalilnya hal yang baru. Kalau hal yang baru maka pasti butuh kepada yang menciptakan. Maka kembali lagi pasti butuh kepada ad-daur wa tasalsul, yaitu berulang-ulang terus muter sampai ada yang menjadikan lagi, ada yang menjadikan lagi. Maka itu adalah muhal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tetaplah dengan hal itu, dengan dalil yang tersebut di atas, bahwasanya Allah itu ghani, kaya, ya, ghaniyul mutlak. Tapi kayanya Allah itu adalah ghaniyul mutlak. Maksudnya apa? Ghaniyun an kulli syai'in, ya, tidak butuh kepada segala sesuatu. Adapun ghaniyul khalqi, kayanya makhluk, kayanya seseorang itu masih butuh. Ini namanya ghaniyul muqayyad. Ya, kalau kita contohlah katakanlah orang kaya, maka sekaya-kayanya orang pasti butuh pembantu, masih butuh supir, masih butuh orang yang ngurusi usahanya dan seterusnya. Itu namanya kaya, tapi kayanya itu adalah kaya semu, kaya muqayyad, kaya tapi masih tergantung, ya, masih membutuhkan orang lain. Tapi kalau ghaninya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ghaniyul mutlak, yaitu kaya yang mutlak, sudah tidak butuh terhadap segala sesuatu. Ai an syai'in duna syai'in wallahu yatawalla huda, ya. Jadi Allah itu kayanya kaya mutlak, sedangkan seseorang kayanya adalah kaya sementara atau kaya yang digantungkan. Maka tidak ada seseorang yang selama-lamanya dia menjamin dirinya akan menjadi kaya, tidak ada. Karena dirinya seseorang tersebut selalu melekat sifat fakir. Sebagaimana dalam surat Fatir ayat 15 Allah berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semuanya adalah fakir, butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Jadilah wallahu yatawalla huda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua, kepada orang-orang yang mau mempelajari ilmu tauhid, sehingga betul-betul hidayah di sini adalah termasuk ini jumlah doaiyah dari musannif, mendoakan supaya kita mendapatkan hidayah. Wah, hidayah di sini kayaknya ad-dilalah, petunjuk. Sebagaimana Asy'ariyah mengatakan hidayah yaitu adalah bermakna ad-dilalah, petunjuk. Ya, petunjuk untuk menunjukkan seseorang, ya, kepada untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Sebagaimana dalam firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Yang asbabun nuzul ayat ini adalah turun kepada paman Nabi, yaitu Abu Thalib, yang mana belum masuk Islam. Kemudian Rasulullah ini gelisah, maka
diberikan tasliyah oleh Allah, innaka la tahdi, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki. Kemudian maka penting kita juga meminta hidayah, sebagaimana ketika dalam doa kunut itu sangat guru-guru kita itu ketika itu sangat penting untuk selalu diucapkan, ya, Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah berikanlah hidayah kepada kami, karena tidak ada penciptaan hidayah itu adalah hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau Allah mau menghendaki siapapun bisa. Ya, kita tahu sahabat Nabi yang asalnya Sayyidina Umar seperti apa, kemudian jadi orang yang mencintai, sangat mencintai, menjadi orang ring satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama-ulama salaf, ulama-ulama khalaf yang dulunya siapa? Mereka perampok, mereka justru pencuri, mereka orang yang ahli maksiat. Kemudian Allah membalikkan hatinya, itu adalah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak bisa kita usahakan, maka perlu kita minta kepada Allah selalu dalam doa kita, Allahumma hdina fiman hadait. Sebagaimana Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus, menurut guru kita Abu Ya Nur Hasan, itu beliau mengatakan bahwasanya jangan sampai meninggalkan doa ini, sangat penting, doa kunut apa, Allahumma hdina fiman hadait, karena hubungannya dengan seluruh amal ibadah kita, seluruh amal soleh kita itu adalah digerakkan karena kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan hidayah dari Allah dan bisa istiqomah dalam mempelajari dan mengamalkan apa yang kita ketahui sehingga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul musta'an wa alaihi tuflan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.